Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Anggun Desa Putri dengan NIM 120190055. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume modul yang telah saya buat pada mata kuliah Studium General. Untuk modul ini berjudul Publication Process. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Pendahuluan. Definisi publikasi merupakan setiap tindakan atau rancangan desain produk yang menarik khalayak, seperti informasi yang mempunyai nilai berita sehingga menarik perhatian dan dukungan khalayak. Dalam jurnal yang akan dibahas terperinci mengenai proses publikasi mengenai jurnal ilmiah yang dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian tersebut yaitu Fundamental of Publishing, Research Metric, Finding the right journal at least open size, how to publish in premium journals, dan publishing in the chemical science. Oke, untuk pembahasannya yang pertama fundamental of publishing, yang kedua research metric, yang ketiga finding the right journal, yang keempat etnis, yang kelima open science, dan yang keenam ada publishing in the chemical science. Fundamental of Publishing. ORCID ID adalah alat identifikasi yang cukup menarik sehingga pemilik ID dapat langsung terhubung dengan kontribusi penelitian yang telah diberikan secara afiliasi. ORCID digunakan berbagai penelitian akademik, pemerintah, komersial, anggota organisasi dari beberapa sektor perpustakaan, institusi, penelitian, penerbit, ratusan sistem, dan lain-lain. ORCID ID memiliki kelebihan yang tentu sangat berguna bagi peneliti. Penerbit perlu mengatur dewan redaksi untuk mengolah hasil jurnal yang sudah ada atau menerbitkan judul jurnal yang baru. Langkah selanjutnya adalah mempromosikan jurnal untuk memohon pengiriman. Kemudian memberikan fasilitas proses peer review dengan menyiapkan sistem pengiriman makalah, kemudian mempublikasikan serta menyebarluaskan artikel. Langkah terakhir adalah mengarsipkan jurnal dan mempromosikan kegunaan jurnal tersebut. Yang selanjutnya, kita sering melihat nih berbagai informasi atau data mengenai sains. Hal tersebut tentunya tidak dapat diterima secara mentah-mentah. Untuk dapat memvalidasi hal tersebut, kita perlu melakukan pengulasan riset sains diteliti oleh para pakar sebelum dipublikasikan. Alasan memberikan riset atau penelitian yang dapat dinilai bersifat valid, signifikan, dan orisinil. Tulisan ini dikumpulkan ke jurnal sains untuk publikasi. Jika editor jurnal menganggap tulisan sudah sesuai dan baik, maka tulisan tersebut diberikan kepada pakar untuk menanyakan tentang validasi, memberikan penilaian terhadap makna tulisan, menilai orisinalitas, serta memberikan pendapat dan penilaian apakah tulisan dapat dipublis, harus direvisi, ataupun ditolak. Peran dari publikasi ilmiah bermacam-macam, yaitu registration, certification, dissemination, dan preservation. Registration yaitu menciptakan stempel waktu untuk mencatat secara resmi. Certification yaitu melakukan peninjauan sejawat untuk memastikan valid tidaknya dan integritas dari sebuah pengajuan. Dissemination yaitu menyediakan media untuk penemuan untuk dibagikan. Dan preservation yaitu dengan memelihara dan mengarsipkan sebuah temuan ilmiah. NIP adalah sumber dampak normalisasi per kertas dibuat oleh Profesor Henk Mott di Pusat Studi Sains dan Teknologi Universitas Leiden. NIP mengukur dampak kutipan kontekstual dengan membobot kutipan berdasarkan jumlah total kutipan dalam sebuah bidang objek menggunakan data Scopus.
SJR adalah peringkat jurnal Schimego yang dikembangkan oleh kelompok riset Schimego dari Universitas Granada dan didedikasikan untuk analisis informasi, presentasi, dan pengambilan melalui teknik visualisasi. SJR melihat presentis jurnal seperti yang ditunjukkan dengan mempertimbangkan sumber kutipan untuk daripada popularitasnya yang diukur dengan menghitung semua kutipan secara merata. Oke, selanjutnya finding the journal. Jurnal yang baik ditentukan dengan beberapa hal. Pertama, jurnal yang baik dapat dipercaya dengan baik oleh komunitas di mana jurnal tersebut disediakan. Yang kedua, diatur dan dijalankan dengan standar editorial dan ulasan sejawat yang tinggi. Yang ketiga, penekanan pada kualitas dan kepercayaan konten. Yang keempat, bersifat transparan. Yang kelima, bukti utilitas untuk komunitas, metrik kutipan. Yang keenam, penerbit yang telah dipercaya berdasarkan etika publikasi, dan yang terakhir biasanya diperiksa oleh salah satu atau keduanya yaitu WOC dan Scopus. Etnis. Plagiarisme merupakan masalah yang berasal dari kurangnya kreativitas yang ditunjukkan menyalin ekspresi dan kreativitas milik orang lain. Dalam pengertian yang lebih umum, plagiarisme merupakan tindakan menyalin teks dari penulis lain dan menggunakannya seolah-olah itu milik mereka sendiri. Seorang penulis dianggap sebagai seorang yang telah memberikan kontribusi intelektual yang substansial untuk sebuah penelitian yang diterbitkan. Menjadi penulis datang dengan banyak pujian, tetapi juga dengan tanggung jawab tertentu. Keputusan tentang siapa yang akan menjadi penulis dan urutan penulis harus dibuat sebelum menulis penelitian. Tanggung jawab penulis utama yaitu melaporkan data nyata dan tidak dibuat-buat, fokus pada orisinalitas konten, menyatakan konflik kepentingan, dan mengirimkan satu jurnal pada satu waktu. Selanjutnya, open science. Definisi publikasi merupakan setiap tindakan atau rancangan desain produk yang menarik khalayak seperti informasi yang mempunyai nilai berita sehingga menjadi menarik perhatian dan dukungan khalayak. Dalam jurnal akan dibahas terperinci mengenai proses publikasi mengenai jurnal ini yang dibagi menjadi beberapa bagian, dan bagian-bagian itu tadi ada yang sudah dijelaskan, yaitu fundamental of publishing, research metric, finding the right journal etnis, dan sekarang yaitu open science. Oke, selanjutnya publishing in the chemical science. Review adalah sistem pemungutan suara yang demokratis, penulis yang menulis makalah, reviewer yang memberikan pendapat dan saran ahli, dan editor yang membuat keputusan. Peer review bukanlah sistem pemungutan suara yang demokratis, editor yang membuat keputusan akhir berdasarkan semua informasi yang tersedia bagi mereka. Untuk mencapai keputusan atas sebuah makalah, kami mempertimbangkan kombinasi pendapat pengulas dan penilaian editorial kami. Saya melihat rekomendasi yang lebih luas yang dibuat oleh peninjau. Kami memikirkan poin ilmiah spesifik yang mereka angkat dengan mempertimbangkan bidang keahlian mereka. Kelayakan revisi diminta dan efek revisi ini pada akhirnya mungkin berdampak pada keseluruhan konseptual, minat, dan kualitas makalah. Penutup. The process of penerbitan jurnal ilmiah tidak semudah yang kita bayangkan. Faktor yang dapat mempengaruhi adalah memperhatikan citasi dan daftar pustaka dari sumber yang kita ambil. Dalam merangkai jurnal ilmiah, penting bagi seorang penulis untuk melakukan penerbitan di media dan dengan cara yang sesuai. Cara penerbitan yang sesuai dapat menimbulkan berbagai dampak positif bagi jurnal ilmiah dan penulis. Penulis juga dapat mengarsipkan jurnal ilmiah yang telah ia susun agar kelak selalu berguna di masa yang akan datang. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan
Terima kasih, bila ada kesalahan saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.